Ini namanya wisata di dalam perut bumi. Emang bener, ini aku ngelintasin jalan tadi loh. Hai, aku Indah Firdaus, kontennya random, orangnya real. Di episode sebelumnya kita udah ke Museum Gudang Ransum. Kali ini masih di Sawah Lunto. Sebenarnya ada 3 museum yang aku kunjungi, dan ini adalah museum yang kedua. Kita udah sampai di Museum Situs Lubang Tambang Batubara Suro, Kota Sawah Lunto. Tempat ini bukan cuma menyimpan cerita tentang pertambangan, tapi juga menjadi saksi bagaimana kehidupan pertambangan batubara di Sawah Lunto. Karena para pekerja tambang tadi itu emang dirantai sama Belanda. Ini masih asli atau Masih asli. udah bikinan baru? Masih asli bang. Rantai yang ada di sini merupakan rantai yang digunakan oleh orang rantai yang dulu dipaksa bekerja di sini. Selain itu, ada foto-foto lama yang membantu kita melihat bagaimana aktivitas pertambangan pada zaman itu. Saya pakai nama nggak ada lagi. Iya, nomor aja. Karena datanya masih sampai sekarang masih sama Belanda. Jadi, para pekerja yang meninggal, identitas mereka pada masa itu seringkali tidak dikenal seperti kita mengenal seseorang dengan nama, tapi dicatat menggunakan nomor. Selanjutnya, kita akan mencoba masuk ke lubang tambangnya. Sebelum masuk ke dalam, kita diwajibkan memakai perlengkapan keselamatan terlebih dahulu. Jadi di sini kita diberikan sepatu boot karena di dalam tuh emang agak licin gitu. Untuk sepatu bootnya sendiri sudah disediakan di sini, jadi kita tinggal pakai dan mencocokkan ukuran. Terus kita juga diharuskan memakai helm safety yang digunakan selama berada di dalam lubang tambang nanti. Milih topi. Nih, setelah semuanya terpasang, barulah kita diperbolehkan untuk menyusuri lorong tambang. 1898 tambang ini dibuka sama Belanda. Sampai sekarang masih ada pipanya. Ya. Untuk masuk ke dalam, kita harus menuruni anak tangga terlebih dahulu. Tangga ini memang dibuat untuk akses pengunjung untuk mencapai bagian bawah tambang. Tangga dan lantainya cukup basah karena adanya rembesan air dari dalam tanah dan dinding tambang. Makanya sepatu boot memang penting banget di sini karena permukaannya cukup licin dan kita harus hati-hati. Aduh, ini kita menurun. Jadi semakin turun ke bawah, suasananya mulai terasa berbeda. Udaranya lebih sejuk, cahaya semakin minim, dan kita mulai masuk ke bagian bawah yang digunakan sebagai area pertambangan batu bara. Kita bisa melihat langsung dinding-dinding tambangnya yang masih memperlihatkan batu bara asli. Warnanya hitam pekat dan kalau terkena cahaya, ada bagian yang terlihat berkilau. Cantik kalau dilihat dari dekat, padahal yang kita lihat ini sebenarnya adalah bagian dari dinding tambang yang sudah berusia lebih dari 100 tahun. Nah, di sepanjang jalur menuju keluar, ini aku melihat ada saluran atau pipa panjang yang digunakan untuk sistem ventilasi tambang. Ini ada tabung kayak bantuan oksigen gitu ke dalam, karena di dalam tuh ternyata masih dalam banget. Gokil. Kita nyampenya di seberangnya. Ini tadi masuk di sini, keluarnya di sini. Ih, sungguh menakjubkan karena kita juga lewat jalan ini asli di bawah ini. Ini namanya wisata di dalam perut bumi. Emang bener, ini aku ngelintasin jalan tadi loh. Lalu sebelum pulang, aku berkunjung ke Saka Ombilin Heritage Hotel. Jadi tempat ini dulunya merupakan kantor utama tambang batubara Ombilin yang dibangun sejak 1916. Bangunannya masih mempertahankan nuansa kolonial. Jadi selain menginap, di sini juga enak buat foto-foto karena suasana itu klasik. Jadi ternyata bukan aku doang, tapi banyak yang datang untuk sekedar berfoto di depan bangunannya karena emang bangunannya tuh punya nuansa klasik yang menarik banget jadi background foto. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Indah Firdaus. Sampai jumpa di vlog berikutnya.